Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, shalom untuk kita semuanya. Kita bersyukur di malam hari ini Tuhan memperkenankan kita untuk kembali bersekutu bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita masuki ibadah bersama dengan keluarga kita. Saya mengajak Ibu Bapak, anak-anak, dan saudara sekalian kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari bersama kita rasakan hadirat Tuhan, seraya dalam hati kita mengaku bahwa ibadah kami pada hari ini, kami lakukan hanya di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemelihara kehidupan, yang kasih setianya tidak berkesudahan. Salam damai sejahtera di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita mari kita memuliakan nama Tuhan, mengawali ibadah keluarga pada saat ini dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 26. Kita pujikan baitnya yang pertama, Pinuji Gusti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyadari dalam kehidupan kita tentu kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Kita tidak pernah lepas dari pelanggaran. Karena itu pada kesempatan yang indah ini, mari bersama-sama kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mengaku, kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita perbuat di dalam kehidupan kita. Mari kita satu hati, kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang kami muliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih, hingga sampai saat ini Tuhan masih berkenan memberkati kami. Tuhan berkenan memberi kami kekuatan. Tuhan senantiasa menunjukkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami melalui setiap kekuatan, melalui setiap kesehatan yang boleh ada di dalam tubuh kami masing-masing. Kami percaya Bapa, semuanya itu oleh karena cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Demikian pun juga ya Tuhan, ketika kami menghitung berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sungguh kami menyadari bahwa begitu besarnya berkat-Mu itu hingga kami tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Meskipun demikian Tuhan, seringkali kehidupan kami belum mampu mewujudkan hidup yang bersyukur, yang mampu mensyukuri seluruh berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Untuk itu ya Tuhan, bersama dengan keluarga kami, malam hari ini kami rindu untuk mengaku segala dosa kesalahan kami yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Kami mengakui ya Tuhan kesalahan kami, mungkin tutur kata kami, tingkah laku kami yang menyakiti pasangan hidup kami. Tutur kata kami dan tingkah laku kami yang menyakiti anak-anak kami. Tutur dan tingkah laku kami yang menyakiti orang tua kami. Kami memohon Tuhan berkenan mengampuni kami. Biarlah melalui pengampunan dari Tuhan kami diperbaharui. Melalui pengampunan dari Tuhan kami dilayakkan untuk bersekutu dengan Tuhan pada saat ini.
terlebih melalui pengampunan dari Tuhan. Kami terus dilayakkan untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Seraya kami pun memohon, Tuhan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami, agar perjalanan kehidupan kami selanjutnya diterangi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami di dalam menjalani kehidupan kami senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala dosa kesalahan kami di hadapan Tuhan, seraya memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa, bukan kehendak kami manusia. Untuk selanjutnya ya Tuhan, di dalam persekutuan kami pada saat ini, kami pun akan membaca dan merenungkan sebagian dari kesaksian firman-Mu, yang kami yakini bahwa firman-Mu itu menjadi sumber kekuatan kami. Firman-Mu itu menjadi terang hidup kami. Firman-Mu itu menjadi sumber pengharapan dalam hidup kami. Untuk itu karuniai kami dengan hikmat Tuhan, agar kami mampu menemukan pesan firman Tuhan, mampu menemukan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, kiranya hikmat roh kebijaksanaan dari Tuhan melingkupi hamba-Mu, sehingga apa yang kami beritakan pada saat ini hanyalah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami manusia. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini, demikian pun juga peribadatan kami ini, dari awal hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari bersama-sama kita persiapkan Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, mari kita perhatikan bersama-sama ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16, saya akan membacakan untuk jemaat sekalian yang demikian, kesaksian firman Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan dan mau melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merespon pembacaan firman Tuhan ini dengan kita menyanyi dari pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 197. Kidung Pasamuan Jawi 197, kita pujikan dengan judulnya Kulo Sampun Siyogo. Kulo sampun siyogo Gusti, sumadyo nampi sabda mulya. Kulo sujud manembah Gusti, marang abiyantara sapunika.
Gusti maringi berkat dumateng kawula ing samangga kawula jumames ing manah samekta ing kati sabda datang ewang saking mulut ugi sapunika wasalaminya sabda paduka wonten gesang kula anak kula sampun siaga nampi sabda maya. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasih Tuhan, selamat malam. Ya, suasana ibadah pada saat ini berbeda seperti biasanya. Kita bersama-sama dengan ibu-ibu, mbak, ini menyajikan sesuatu yang baru. Nah, ini juga ada kaitannya dengan situasi, kondisi lingkungan sekitar kita. Kita juga akan menyambut era yang baru yang disebut sebagai new era, new normal. Bukan new era, tapi new normal. Tatanan kehidupan yang baru dari kebiasaan-kebiasaan yang lama, kita akan masuki kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, karena itu bersama-sama di malam hari ini kita menyajikan sesuatu yang sedikit berbeda dari yang biasanya. Tetapi meskipun situasinya baru, harapan-harapan yang baru tentu juga ada dalam kehidupan kita. Termasuk ibu bapak, saudara-saudari bersama dengan keluarga di tengah-tengah pandemi semacam ini masih saja kita terus memotivasi diri kita untuk mencari sesuatu yang baru, untuk menemukan sesuatu yang baru yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama disapa oleh firman Tuhan melalui kesaksian Injil Matius pasal yang kelima. Satu perikop yang sudah sering kali kita dengar, kita baca, bahkan ini juga menjadi sebuah prinsip di dalam kehidupan kita, menjadi sebuah identitas bagi kehidupan orang Kristen, menjadi garam dan menjadi terang. Karena itu setiap kita orang Kristen kalau ditanya, orang Kristen itu apa sih ciri-cirinya? Salah satunya pasti kita akan mengatakan menjadi orang Kristen itu harus bisa memberi rasa. Menjadi orang Kristen itu harus bisa menjadi teladan yang baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, berbicara tentang garam, begitu saya pikir dalam kehidupan kita semua kita pasti tahu. Semua kita pasti pernah merasakan. Dan satu hal yang tentu tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita atau sesuatu hal dalam kehidupan kita tidak bisa lepas dari yang namanya garam. Karena masakan itu kalau tanpa garam juga rasanya hambar. Hal yang menarik sejatinya ketika Tuhan Yesus mengangkat satu gambaran kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus pada waktu itu harus menjadi garam. Itu merupakan sebuah
gambaran yang memang sangat-sangat istimewa. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan mengambil sebuah gambaran kehidupan orang Kristen itu seperti garam dan harus menjadi seperti garam? Ternyata pada masa pelayanan Tuhan Yesus, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal itu, masyarakat di sekitar sana memang memaknai, memahami bahwa garam itu adalah sesuatu yang sungguh sangat berharga. Garam itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Bahkan pasukan Romawi pada waktu itu digaji dengan garam. Mungkin kehidupan kita berbeda dengan kehidupan pada masa lalu. Garam saat ini mungkin kebutuhan pokok yang ya harganya tidak terlalu mahal, nggih. Pinten sekarang garam itu harganya? Iya, 4.000 satu bungkus, tidak terlalu mahal. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu memang sempat melonjak tinggi. Tetapi pandangan kita saat ini dengan masyarakat di mana Tuhan Yesus melayani pada waktu itu berbeda. Garam pada waktu itu memang memberi rasa. Tetapi pada waktu itu garam adalah sesuatu yang sangat bernilai tinggi, yang sangat berharga. Meskipun saat ini juga demikian, garam itu juga bernilai. Garam itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hal yang menarik yang perlu kita garis bawahi, Ibu Bapak, kalau Tuhan Yesus pada masa pelayanan mengatakan bahwa garam itu merupakan sesuatu yang berharga, dipakai menjadi gambaran bagi pengikut-pengikut Kristus pada saat itu, berarti Tuhan Yesus sedang menggambarkan bahwa orang Kristen, bahwa pengikut-pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu adalah orang-orang yang dipandang sangat berharga. Orang-orang yang istimewa di depan dan di hadapan Tuhan Yesus. Dengan memberi gambaran manusia itu seperti garam, berarti Tuhan menunjukkan bahwa manusia itu memang sangat berharga. Karena itu Tuhan Yesus menggambarkan manusia pengikutnya itu seperti garam. Nah, begitu besarnya, begitu pandangan Tuhan Yesus bahwa manusia itu berharga di hadapannya. Nah, seringkali dalam kehidupan kita sebagai manusia, Ibu Bapak, kita seringkali tidak menghargai kehidupan kita. Kita tidak menghargai diri kita. Dengan cara apa? Mungkin ketika kita merasa diri bahwa kehidupan kita itu kok aku diciptakan Tuhan seperti ini ya. Contoh saja seperti saya, Tuhan kok aku diciptakan gak putih-putih titik begitu. Kok diciptakan ireng begitu. Nah, kalau saya mengeluh dengan apa yang saya miliki ini, berarti saya sendiri tidak menghargai apa yang Tuhan berikan pada saya. Padahal sejatinya Tuhan memandang setiap umatnya, setiap pengikutnya itu seperti garam, dipandang istimewa. Nah, sudah selayaknya Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan sudah memandang kita istimewa, kita pun juga bisa memandang kehidupan kita itu istimewa. Memandang kehidupan kita itu berharga. Nah, dengan demikian ketika kita memandang kehidupan kita pun berharga sama seperti yang Tuhan memandang kehidupan kita, maka sejatinya kehidupan kita benar-benar mampu merasakan kehidupan yang damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan kehidupan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap umatnya. Karena itu dikatakan garam itu harus bisa memberi rasa. Kalau garam itu tidak memberi rasa, garam itu tidak ada gunanya. Sama seperti kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipandang berharga di hadapan Tuhan. Ibu Bapak, kita pun dipanggil oleh Tuhan, dipandang berharga, berarti kita pun juga harus memberi rasa di dalam kehidupan kita. Nah, kalau garam itu bisa memberi rasa asin, kita sebagai umat Tuhan, apa?
yang seharusnya kita wujudkan, kita munculkan di dalam kehidupan kita. Kita kembali kalau kita mengingat firman Tuhan, bahwa tugas dan panggilan setiap umat Kristen, setiap umat Tuhan itu harus melakukan kehendak. Melakukan kehendak Tuhan berarti itu seturut dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita. Kalau garam itu diciptakan untuk memberi rasa asin, nah manusia itu diciptakan tujuannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini menjadi introspeksi bagi setiap kita, menjadi perenungan bagi setiap kita. Nah, sudahkah kita sebagai manusia ini juga bisa mewujudkan kehidupan sebagaimana tujuan dari Tuhan menciptakan kita? Garam diciptakan begitu berharga sama seperti kita manusia diciptakan berharga. Garam diciptakan untuk bisa memberi rasa di dalam kehidupannya, demikian pun juga kita dipanggil memberi rasa, kita dipanggil pun untuk juga melakukan kehendak Tuhan sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan melalui Injil Matius ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini adalah ciptaan yang istimewa, yang berharga, sama seperti garam yang dulu dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai gambaran sesuatu yang berharga bagi kehidupan umat. Karena itu monggo setiap kita menghayati bahwa kehidupan kita ini berharga. Nah, untuk itulah ketika kita menyadari kehidupan kita berharga di mata Tuhan, hari ini kita ditantang, Ibu Bapak. Dari kehidupan kita yang berharga ini, maukah kita pun membagikan kehidupan kita yang istimewa, yang berharga ini kepada sesama kita? Supaya kehidupan kita yang berharga ini pun mampu memberi rasa di dalam kehidupan kita. Sama seperti garam diciptakan pun untuk memberi rasa, kehadiran kita sebagai umat Tuhan pun ditantang untuk memberi rasa. Hari ini situasi di sekitar kita sudah mulai menapaki masa-masa yang baru, suasana yang baru, kehidupan yang baru. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk mengisi sesuatu yang baru, masa-masa yang disebut sebagai new normal ini. Apa yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak? Itu yang menjadi perenungan kita. Itu yang menjadi pergumulan kita saat ini. Yang jelas pada saat ini kita diajak, kita diingatkan sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita pun harus mau dan mampu menjadi garam yang mampu memberi rasa. Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk turut serta, juga mengasinkan, memberi rasa dalam kehidupan di sekitar kita. Tentu bukan rasa yang pahit, tetapi rasa yang memang benar-benar memberi kenyamanan di dalam kehidupan kita. Nah, bersama dengan teman-teman dari panitia Bulan Kesaksian dan Pelayanan ini, di masa-masa Bulan Kesaksian dan Pelayanan ini kita diajak untuk menghayati bahwa kita ini adalah garam dunia. Itu adalah identitas kita sebagai umat Tuhan. Bersama-sama dengan teman-teman kita ini, kita akan belajar bagaimana kita memberikan rasa yang baik, memberikan rasa yang nyaman, memberikan rasa yang enak di dalam kehidupan kita, melalui segala sesuatu yang mampu kita berikan di dalam segala kelemahan, di dalam segala kelebihan kehidupan kita. Karena itu, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang mengingatkan pada kita bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Biarlah ini memotivasi kita untuk kita kembali mengukur, melihat diri kita sejauh mana kehidupan kita mampu memberi rasa yang baik di dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi perenungan setiap kita memasuki di era, di situasi yang baru yang disebut sebagai new normal itu. Pertanyaannya, maukah Ibu Bapak Saudara sekalian
membuka hati untuk juga dipakai oleh Tuhan, mengasinkan, memberikan rasa yang nyaman, yang aman bagi kehidupan di sekitar kita. Tentu jawabannya bukan ada pada saya, tetapi jawaban itu ada pada masing-masing dari panjenengan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari bersama kita mengambil saat teduh. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, mari kita himpun persembahan kita seraya kita juga memuliakan nama Tuhan dengan pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 161. Kita pujikan bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga, Jiwo Rogo Kawulo. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membawa persembahan kita yang sudah kita himpun dan kita satukan ini ke hadirat Tuhan dengan kita berdoa, sekaligus juga kita berdoa di dalam doa syafaat kita. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Kami datang dengan rasa syukur yang begitu luar biasa dalam hidup kami, oleh karena penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Terlebih, Engkau memperkenankan kami bersama-sama untuk mendengar sapaan firman Tuhan. Mari Tuhan berkenan menyempurnakan firman yang telah kami dengar dan gumulkan bersama. Bila firman Tuhan benar-benar menjadi terang, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menerangi setiap hati kami, untuk kami dapat menjalani hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Bapa, kami pun mengucap syukur untuk segala berkat yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkat berupa kekuatan, berkat berupa keberhasilan yang boleh ada dalam hidup kami. Terlebih juga berbagai macam berkat yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Hingga di saat ini, kami bersama-sama menghimpun persembahan kami yang kami ambil dari sebagian berkat Tuhan yang telah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Berkenan Engkau menyucikan, menguduskan persembahan kami ini Tuhan, sehingga persembahan kami ini layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan, khususnya di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tanjung Perak.
Kami percaya Engkau akan terus memberkati kami. Engkau terus memampukan kami untuk terus berupaya di dalam segala usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Untuk itu kami terus memohon ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kami kekuatan, mengaruniakan kepada kami roh tanggung jawab, agar kami mampu melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami dengan baik. Di saat ini Bapa, perkenankan kami berdoa, mengangkat syafaat kami. Bersama-sama dengan keluarga kami rindu berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah pergumulan akan penyakit yang kami alami, di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kami. Tetapi ajar kami untuk terus berharap bahwa rancangan Tuhan itu indah pada waktunya. Karena itu kami memohon Bapa, Engkau beri kami kekuatan, Engkau beri kami kesabaran, dan Engkau beri kami tanggung jawab agar kami pun turut menjaga, juga turut ambil bagian untuk pencegahan penyebaran virus corona. Terlebih mampukan kami juga untuk menjadi teladan yang baik bagi lingkungan sekitar kami, untuk menjaga, untuk juga turut ambil bagian di dalam penanganan virus corona ini. Kami berdoa ya Bapa, untuk para petugas medis yang berjuang untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang menjadi pasien virus corona. Berkati dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Biarlah roh Tuhan memberkati, menguatkan dan melindungi di dalam segala tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Bapa di dalam surga, perkenankan ya Tuhan, jika di saat ini kami pun berdoa untuk keluarga kami, baik yang ada bersama-sama dengan kami, yang pada saat ini menyatukan hati mengangkat syafaat kami ini. Terlebih juga bagi keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada. Kami memohon Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, dan kiranya Tuhan pun memberkati di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dilakukannya. Biarlah berkat Tuhan senantiasa mengalir, berkat Tuhan senantiasa dirasakan di dalam kehidupan keluarga kami ini. Kami percaya Roh Kudus Tuhan menjaga mereka sebagaimana Tuhan menjaga kami. Dan biarlah melalui doa kami ini, kami bangun dan semakin mengeratkan relasi kami dengan Tuhan dan keluarga kami ini. Kami serahkan ya Bapa, segala pergumulan di dalam kehidupan keluarga kami, sakit penyakit yang kami alami, baik karena faktor usia yang sudah lanjut maupun juga sakit penyakit yang kami alami di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau berkenan melawat kami, melawat saudara-saudara kami, memberi kekuatan baru, memberi kesembuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, jika di saat ini ya Tuhan, kami pun berdoa untuk gereja kami, yang pada saat ini masuki bulan kesaksian dan pelayanan. Kami berdoa untuk panitia bulan kesaksian dan pelayanan yang akan dilanjutkan dengan kegiatan bulan keluarga. Tuhan mampukan saudara-saudara kami untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanannya dengan baik. Biarlah melalui pelayanan saudara-saudara kami ini, memotivasi kami setiap warga jemaat untuk turut ambil bagian di dalam kesaksian hidup kami hari lepas hari. Pun kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana kegiatan persidangan majelis jemaat. Tuhan berkati para pelayan Tuhan, majelis jemaat dan badan-badan pembantu pelayanan yang ada. Bila apapun yang menjadi rencana-rencana kegiatan pelayanan kami, itu semua juga sesuai dengan rancangan Tuhan. Sehingga pelayanan kami benar-benar mendatangkan berkat dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah keluarga di hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk mewartakan berita sukacita yang kami dengar hari ini melalui kesaksian hidup kami masing-masing. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan doa syafaat kami ini dan syukur kami ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita undur dari ibadah kita untuk melanjutkan ibadah kita di dalam kesaksian hidup kita masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah memanggil kita, mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia, akan memperlengkapi kita di dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi-saksinya. Karena itu mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dikaruniakan Allah melalui Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan mampukan kita untuk terus mewartakan sukacita di dalam kehidupan kita sekarang, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan kitab puji dan muliakan nama Tuhan, pujian dari Kidung Pasamuan Jawi 452. Kita pujikan bait yang pertama, tekating manah kawulo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita pada saat ini. Kiranya ibadah ini menguatkan setiap kita dan senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Mbak Claudia, aku mau tanya. Tadi Bapak Pendeta menerangkan bahwa kita itu harus menjadi garam dan terang dunia. Nah, di situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus bisa menjadi contoh supaya mereka semua juga sehat, seperti apa yang diterangkan oleh Bapak Pendeta tadi. Nah, untuk menuju new normal tadi yang dikatakan, itu kita harus bagaimana supaya nanti masyarakat sekitar kita juga seperti kita. New normal itu apa? Saya belum paham. Iya, kita akan hidup di kondisi yang baru. Di tengah pandemi corona ini, kita akan hidup di new normal, kehidupan new normal. Kehidupan new normal itu adalah kehidupan kita seperti biasanya. Kita yang sehari-hari seperti biasa bekerja, bersekolah, hanya saja berbedanya kita hidup berdampingan dengan virus corona sampai vaksin ini ditemukan. Bagaimana caranya kita bertahan di tengah pandemik ini? Ya itu tadi, kita dengan memakai masker setiap kita keluar rumah. Dimanapun kita berada, kita harus menggunakan masker. Kemudian kita rajin cuci tangan, kita membawa hand sanitizer. Nah, ini adalah contohnya ya, ini hand sanitizer. Bisa digunakan di saat kita tidak bertemu dengan air langsung atau cuci tangan. Di saat kita mencuci tangan, kita menggunakan air bersih atau air yang mengalir langsung dengan menggunakan sabun. Atau dengan membawa hand sanitizer dengan botol kecil di saat kita berpergian. Kemudian dengan cara physical distancing atau jaga jarak dimanapun kita berada. Seperti ini, kita jaga jarak yang dulunya kalau ngobrol harus paha ketemu paha, sekarang harus ada jaraknya.
Kemudian ya di kerumunan pun juga sama, kita harus tetap menjaga jarak agar tidak terlalu dekat dengan penularan. Ya, saya akan memberi contoh 6 langkah mencuci tangan yang baik menurut protokol kesehatan. Yang pertama adalah gosok telapak tangan ya di air mengalir dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan sanitizer. Kemudian gosok telapak tangan kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali. Punggung tangan ya, telapak punggung tangan. Kemudian sebaliknya juga 3 kali. Kemudian gosokkan kedua telapak tangan sela-selanya. Buang keluar juga sebanyak 3 kali dengan sisi yang sebaliknya. Kemudian gosokkan jari-jari sisi dalam kedua tangan dalam posisi saling mengunci. Nah, itu yang dibersihkan sela-sela sini dengan menggunakan ibu jari sebanyak 3 kali juga dan sisi sebaliknya. Kemudian gosokkan ibu jari secara berputar ke dalam dan genggaman sebanyak 3 kali juga dengan sisi yang sebaliknya. Langkah ke-6, gosok dengan memutar ujung jari di telapak kiri menggunakan tangan kanan. Begitupun sebaliknya selama 3 kali. Kemudian bilas dengan air bersih. Kita sudah menerapkan 6 langkah cuci tangan. Mari kita praktekkan bersama-sama. Rizka Yuba Remix. You know I'm gonna get. You know I'm gonna get. Rizka Yuba Remix. You know I'm gonna get.